Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hana Afifa dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran. Nah, kali ini adalah minggu ke-6, yaitu kita akan bahas tentang Customer Value Driven Marketing Strategy dan Marketing Mix. Jadi, strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan, dan juga kita akan bahas tentang Marketing Mix. Nah, tujuan pembelajaran kali ini atau minggu ini yaitu setelah mempelajari chapter 6 ini, diharapkan mahasiswa dapat mendefinisikan beberapa langkah besar dalam mendesain strategi pemasaran, yaitu ada di dalamnya ada market segmentation atau segmentasi pasar, kemudian ada market targeting, sasaran pasar, kemudian ada differentiation dan juga positioning. Kemudian diharapkan juga setelah ini kalian dapat mendiskusikan dasar-dasar segmentasi konsumen dan juga pasar bisnis. Kemudian diharapkan kalian dapat menjelaskan bagaimana perusahaan mengidentifikasi segmentasi pasar yang menarik dan juga memilih strategi sasaran pasar. Kemudian dapat menjelaskan bagaimana perusahaan menggunakan marketing mix untuk strategi pemasaran. Kemudian juga terakhir diharapkan kalian dapat mendiskusikan bagaimana perusahaan mendiferensiasikan dan memposisikan dirinya atau produk mereka untuk maksimum competitive advantage. Nah, dari learning outcome tadi, maka topik outline hari ini adalah marketing strategy, market segmentation, market targeting, differentiation, positioning, dan juga marketing mix. Nanti kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah marketing strategy. Kita bahas dengan definisinya. Apa itu strategi? Yaitu satu kesatuan rencana yang menyeluruh dan terpadu untuk mencapai tujuan. Jadi kalau marketing strategi, kita dapat katakan bahwa satu kesatuan rencana yang menyeluruh dan terpadu untuk mencapai tujuan pemasaran. Konsep dari strategi pemasaran yaitu tujuan akhirnya adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya, atau dalam bahasa Inggrisnya total customer satisfaction. Nah, kepuasan pelanggan yang sepenuhnya atau pelanggan tuh puas secara penuh gitu. Apa sih maksudnya? Nah, kepuasan pelanggan sepenuhnya itu bukan berarti memberikan kepada mereka apa yang menurut kita itu keinginan dari mereka. Akan tetapi memberikan mereka apa yang memang sebetulnya atau sesungguhnya mereka inginkan, serta kapan dan bagaimana mereka inginkan begitu. Jadi bukan dari sudut pandang kita, tapi betul-betul kita tahu apa yang mereka butuhkan dan keinginkan, kemudian kita memberikan penawaran. Nah, konsep strategi pemasaran ini juga kita bisa lihat dari sudut pandang penjual dan juga sudut pandang pembeli. Kalau dari sudut pandang penjual, yaitu strategi dan kiat pemasarannya, itu ada 4P. Kuliah sebelumnya kita sudah membahas tentang marketing mix juga, kalau tidak salah saya sudah menyinggungnya, bahkan tidak hanya 4P tapi 7P, ya kan? Nah, di bab kali ini akan dijelaskan lebih lanjut setelah ini. Jadi ada subbab marketing mix di belakang. Jadi kalau dari sudut pandang penjual harus mempertimbangkan 4P ini, bahkan 7P, ya kan? Adalah place, product, price, promotion, ada lagi people, process, dan physical evidence. Jadi kita harus memperhatikan setidaknya ya 4P ini, yaitu tempat yang strategis, produk yang bermutu, harga yang kompetitif, dan juga promosi yang gencar atau promosi yang atraktif gitu. Nah, kemudian kalau dari sudut pandang pelanggan, itu adalah pelanggan tuh punya sudut pandang. Jadi kalau sudut pandang penjual itu 4P tadi, harus mempertimbangkan 4P tadi, maka sudut pandang pelanggan harus memperhatikan atau mempertimbangkan 4C ini. Jadi pelanggan tuh akan mempertimbangkan 4C ini, yaitu apa? Kebutuhan dan keinginan pelanggan, customer needs and wants, kemudian cost to the customer, jadi biayanya, kemudian convenience, kenyamanannya, dan juga communication atau komunikasinya. Jadi pelanggan atau konsumen akan mempertimbangkan hal-hal berikut 4C ini sebelum mereka memutuskan untuk membeli penawaran produk atau jasa dari penjual. Nah, untuk media selection strategy atau strategi pemilihan media, ini ada beberapa strategi ya untuk pemilihan media dalam promosi pemasaran. Bisa dengan koran, majalah, radio, televisi, pamflet, banner atau baliho yang gede banget itu di jalan. Kemudian atau banner-banner di transportasi umum pun bisa. Nah, kadang kita lihat kan biasanya ada
bis-bis atau kereta-kereta tuh di luarnya ditempelin banner-banner atau di dalamnya ditempelin banner-banner gitu kan, atau stiker-stiker yang iklan produk lah intinya. Nah, kemudian bisa juga dengan email, SMS, WA. Kadang kita dapat WA kan, kalau contoh misalnya kita ke Rita gitu kan, kita ke Rita, kemudian di situ ada semacam ada CFC, kemudian ada Rita Swalayan Pasaraya pun kadang kita dapat tuh tiba-tiba SMS atau WA dari produk tersebut. Nah, kalau sekarang karena kita eranya sudah digital, maka menurut penelitian salah satu yang paling efektif adalah dengan digital marketing, karena kita sudah hidup di era digital, sudah ada teknologi sudah mumpuni, handphone kita udah, internet udah ada di genggaman kita, di mana-mana kita bawa itu internet ya kan. Jadi pemasaran digital lah yang paling efektif untuk saat ini, untuk era ini, yaitu memanfaatkan media-media digital khususnya internet untuk pemasaran. Nah, kalau misalkan televisi apa gantinya? YouTube gitu kan. Di YouTube banyak iklan-iklan kan, di YouTube, kemudian di podcast. Nah, kalau di offline radio, di online podcast, kemudian ada majalah, ada majalah atau majalah elektronik ya kan, kamu buka-buka. Sekarang kan banyak tuh aplikasi-aplikasi majalah elektronik yang kita bisa buka lewat HP ya kan. Kemudian ada website-website, bisa taruh iklan-iklan di website-website tertentu. Kemudian macam-macam ya kan, sosial media apalagi, nah dan sebagainya. Nah, memilih media sebagai strategi pemasaran juga harus mempertimbangkan beberapa hal, seperti harus nyambung antara tujuan pemilihan media dengan tujuan produk atau pasar. Kemudian media yang dipilih juga harus memiliki cara yang unik untuk mempromosikan suatu bisnis. Kemudian media harus diukur tidak hanya dalam frekuensi waktu dan dalam menjangkau target pasar, tapi juga dalam mengevaluasi target pasar itu sendiri. Kemudian pemilihan media juga harus berdasarkan fakta, bukan cuman halusinasi gitu kan. Nah, kemudian rencana media juga harus optimis, dan bagaimana cara pemilihan media untuk promosi juga harus belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, entah itu pengalaman sendiri, pengalaman perusahaan itu sendiri, atau pengalaman perusahaan orang lain yang dapat kita jadikan pelajaran. Kemudian mencari informasi tentang profil pelanggan dan juga karakteristik target pasar. Nah, kita masuk ke dalam market segmentation dalam marketing strategi. Perusahaan itu paham sebetulnya bahwa mereka tidak bisa melayani seluruh atau semua konsumennya yang ada di pasar ya kan. Nah, perusahaan juga tidak bisa melayani seluruh pembeli dengan cara yang sama, sebab yang namanya pembeli atau konsumen itu sangat banyak dan persebarannya juga luas dan sangat beragam akan kebutuhan dan keinginan masing-masing segmentasi pasar. Masing-masing kelompok pembeli itu punya keinginan dan kebutuhan yang berbeda. Maka dari itu tidak ada satu produk pun, tidak ada satu bisnis pun yang dapat memuaskan seluruh segmentasi pasar atau seluruh pelanggan yang ada di pasar gitu. Nah, maka dari itu perusahaan membutuhkan yang namanya market segmentation atau segmentasi pasar, yaitu membagi-bagi konsumen ke dalam beberapa kelompok dengan kebutuhan, keinginan, background, karakteristik atau perilaku yang berbeda-beda, yang mana membutuhkan perlakuan strategi pemasaran atau perlakuan marketing mix yang berbeda pula gitu. Nah, karena tadi pertimbangannya kita tidak bisa we cannot make all people happy ya kan, kita nggak bisa membahagiakan semua orang gitu kan ya, karena orang masing-masing sendiri-sendiri berbeda-beda gitu kan, keinginannya beda pula, kebutuhan beda pula. Maka dari itu ada namanya strategi segmentasi pasar, itu membagi-bagikan pasar ke dalam beberapa kelompok dengan kebutuhan dan keinginan yang serupa gitu. Nah, dengan mensegmentasikan pasar, diharapkan perusahaan itu mampu mencapai pelanggannya atau mampu mencapai konsumennya secara lebih efektif dan efisien dengan produk dan jasa yang cocok dengan kebutuhan pelanggan sesuai dengan segmentasi pasar tadi. Nah, setelah mensegmentasikan pasar, maka perusahaan akan mensasar, memilih target pasar mana yang sekiranya dapat dijangkau, dapat disasar gitu. Nah, apakah target market itu harus satu? Apakah perusahaan itu harus mensasar target pasar cuma satu? Tidak, boleh lebih dari satu, boleh gitu kan. Nah,
memilih target pasar boleh satu atau boleh lebih, asalkan memang cocok dengan produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan kepada target pasar. Nah, kalau di sini biasanya muncul pertanyaan, Bu, apakah kita harus menciptakan produk dulu baru mencari pasar, atau kita mencari pasar dulu baru menciptakan produk gitu? Mana sih yang lebih efektif, efisien gitu? Nah, sebenarnya ini masih dalam perbincangan ya, tidak ada mana yang lebih bagus ceritanya, yang lebih pas gitu. Tapi menurut saya pribadi akan lebih efektif ya, akan lebih pas ketika memang kita tahu pasarnya dulu. Jadi kita segmentasi pasar, kita tahu pasarnya dulu, kemudian setelah kita tahu pasarnya, oh di segmentasi pasar mana sih yang tidak ada produk tersebut. Contoh misalkan contoh paling gampang biasanya saya kalau jelasin susu, misalnya produk susu gitu aja. Kita mensegmentasikan pasar, kemudian kita pengen mengeluarkan produk susu gitu kan. Kita punya ide dulu, oh saya mau jual susu lah gitu. Tapi susu yang seperti apa kan kita belum tahu gitu kan. Cuma punya ide dulu, saya pengen menjual susu. Nah, kemudian kamu mensegmentasikan pasar nih. Nah, kira-kira dalam target pasar segmentasi itu produk susunya sudah ada apa aja? Dan sekiranya ada nggak di salah satu segmentasi pasar yang kamu segmentasikan tadi itu yang tidak ada produk susu di pasar tersebut gitu. Nah, atau misalkan sudah ada produk susu semua, tapi ada yang mungkin kamu menemukan suatu ide yang unik, mau bikin susu seperti apa. Nah, kamu udah tahu, oh segmentasi pasarnya cocok yang ini gitu. Dan setelah itu kamu udah tahu target pasarnya itu, kamu tahu ide produkmu apa, terus kamu produksi, terus kemudian kamu uji coba ke target pasar tersebut begitu. Nah, market segmentation dengan market targeting, dua step di atas tadi adalah langkah awal untuk menentukan pasar. Kemudian selanjutnya ada differentiation and positioning, itu adalah dua langkah terakhir, yaitu langkah yang harus perusahaan tempuh dalam menentukan atau memutuskan nilai proposisi, yaitu bagaimana produk atau jasa yang mereka tawarkan dapat menghasilkan atau menciptakan nilai-nilai yang bermanfaat lebih bagi konsumen mereka. Nah, di sini ada posisi produk, ya kan? Ada choosing a differentiation and positioning strategy, jadi memilih strategi positioning dan diferensiasi. Itu bisa dengan posisi produk. Itu posisi produk itu apa sih? Posisi produk adalah bagaimana konsumen mendefinisikan sebuah produk dari spek-spek penting produk tersebut gitu. Jadi produk memang iya dibuat di pabrik, tapi citra brand atau citra merek itu dibentuk dalam otak konsumen. Maka dari itu kita butuh yang namanya diferensiasi dan positioning agar kita unik dan kita membentuk citra brand di dalam otak konsumen dengan baik gitu, atau lebih baik daripada kompetitor. Kemudian mengidentifikasikan kemungkinan perbedaan nilai dan manfaat atau keuntungan yang kompetitif. Maksud dari manfaat atau keuntungan yang kompetitif itu apa sih? Nah, yaitu lebih baik atau sebaiknya perusahaan fokus kepada memberikan nilai-nilai lebih kepada pelanggan, seperti dari segi komunikasi, garansi, kemudian tempat yang lebih nyaman, misalkan ada produk gadget, terus reparasinya juga ada di mana-mana, ya terjangkau lah ketika rusak, tokonya di mana-mana gitu reparasinya, tidak harus ke luar negeri, tidak harus ke satu tempat gitu kan, itu kan reachable gitu. Kemudian dan sebagainya lah. Itu lebih baik daripada perusahaan menawarkan harga yang lebih murah dengan kualitas yang lebih rendah, atau sebaliknya menawarkan kualitas atau spesifikasi produk yang tinggi tetapi dengan harga yang mahal. Nah, kemudian yang ketiga, choosing the right competitive advantage. Jadi memilih keuntungan-keuntungan yang tepat untuk dipromosikan kepada target pasar atau konsumen sasaran yang membuat mereka lebih tertarik ke produk kita daripada ke produk kompetitor. Nah, perbedaan-perbedaan dalam manfaat ini tidak bisa biasa saja. Misalkan contoh sama-sama produk HP gitu kan, kompetitormu 2 megapiksel, kemudian kamu bedanya sama kompetitorku, aku kan 3 megapiksel. Nah, itu perbedaan yang tidak sangat signifikan, itu perbedaan cuma 2 ke 3, ya kan? Terus kemudian kamu membandrol harga yang lebih mahal, mungkin 2 kali lipat contohnya begitu. Nah, itu tidak menarik gitu, karena ya apa sih, cuma beda kamera aja tapi harganya bisa lebih mahal 2 kali lipat. Nah, kan itu kan kurang menarik kan. Nah, perbedaan signifikan di sini maksudnya
Harus ada yang unik, bener-bener yang sekiranya kalau konsumen itu beli produk kita, itu dia dapat manfaat yang lebih lagi daripada kompetitor kita, tapi mengeluarkan uang yang tidak terlalu mahal gitu. Contoh misalkan kalau HP ya, berarti contoh misalkan pengaman HP kompetitor tuh masih pakai sandi ya kan, sandi ABCD atau QWERTY atau sandi 123 ya kan. Nah kemudian kita HP handphone produk kita sudah menggunakan pengamanan sidik jari atau bahkan face recognition. Nah kemudian kameranya sudah 3 triple ya kan, kemudian AI pula ya kan. Nah dengan harga yang tidak terlalu mahal atau mungkin tidak sampai 2 kali lipatnya, itu kan sangat menarik. Udah konsumen bisa mendapatkan manfaat yang berlebih tapi dengan kocek atau harga yang tidak sampai 2 kali lipat daripada harga kompetitor gitu. Paham ya sampai sini? Dia harus menunjukkan perbedaan yang signifikan. Tidak hanya perbedaan kecil, tapi juga perbedaan yang bisa dirasakan manfaatnya yang besar oleh konsumen. Nah, tadi kita membahas tentang marketing strategi. Sekarang kita masuk kepada market segmentation. Di dalam market segmentation ini, nah tadi di atas di dalam marketing strategi juga ada market segmentation, tapi kita hanya menyinggung sedikit ya kan definisi-definisinya itu aja. Nah, ini kita akan membahas lebih dalam lah, intinya lebih banyak tentang market segmentation. Di dalam market segmentation itu ada pertanyaan adalah who will we serve? Jadi, siapa sih yang akan kita layani gitu. Nah, outline di dalam yang akan kita bahas dalam market segmentation yaitu ada segmenting consumer markets, ada segmenting business markets, ada segmenting international markets, dan ada requirements for effective segmentation. Ini kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama kita bahas yaitu adalah segmenting consumer markets. Kita mensegmentasikan pasar konsumen, di mana kita dapat mensegmentasikan pasar konsumen berdasarkan empat hal, yaitu secara demografi, secara geografi, secara psikografi, atau secara behavioral. Jadi kalau segmentasi berdasarkan geografi, yaitu membagi pasar menjadi unit geografis yang berbeda seperti berdasarkan negaranya, kawasannya, negara bagian, berdasarkan provinsi, perbedaan provinsi ya kan, berdasarkan kabupaten, kota, kecamatan, atau desa. Kemudian kalau kita mensegmentasikan pasar sesuai atau berdasarkan demografi, maka membagi pasar menjadi beberapa bagian kelompok berdasarkan variabel seperti usia, jenis kelamin, keluarga, ya kan, siklus hidup keluarga, ukuran keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, generasi, dan kebangsaan, dan lain-lain. Nah, yang termasuk dalam demografi. Nah, mensegmentasikan pasar secara demografi ini lebih sering dilakukan, lebih sering digunakan karena lebih mudah daripada metode segmentasi pasar yang lain. Jadi di dalam demografi ini ada age and life cycle stage segmentation. Jadi segmentasi stage atau step-step dalam siklus umur dan kehidupan, karena manusia kan bersiklus ya, dari mulai dia pertama kali manusia dilahirkan ya kan, lahir dia butuhnya apa, kemudian nanti dia tumbuh jadi bayi, teenager, dewasa, menikah, jadi orang tua, kemudian manula, jadi mbah-mbah. Nah itu stage life cycle. Jadi dalam stage life cycle itu kan kebutuhannya berbeda-beda, karena semakin berkembang, bertumbuh, maka kebutuhan juga akan semakin berubah. Yang tadinya butuh pampers nggak butuh pampers, butuhnya ganti kalau perempuan pembalut ya kan, kalau laki-laki nggak ya kan. Kemudian kalau sudah manula butuh lagi popok ya kan, kalau memang ada kan, kalau manula itu penyakit yang tidak bisa menahan saraf untuk kencing dan buang air besar, itu tidak bisa kontrol gitu. Kemudian gender segmentation, segmentasi berdasarkan jenis kelamin, laki-laki, perempuan gitu. Kemudian ada lagi income segmentation. Dalam demografi ada nama income segmentation, itu mensegmentasikan pasar sesuai dengan pendapatan. Ada yang pendapatannya rendah, sedang, tinggi ya kan. Nah ini berhubungan dengan ekonomi. Kemudian yang ketiga ada psychographic segmentation atau segmentasi psikografi, itu membagi konsumen ke dalam kelompok berbeda berdasarkan kelas sosialnya, gaya hidupnya, atau ciri kepribadiannya. Kemudian behavioral segmentation yaitu membagi-bagi konsumen menjadi beberapa kelompok berdasarkan pengetahuan mereka, sikapnya, kegunaan atau tanggapan mereka terhadap suatu produk. Nah, dalam behavioral segmentation ini ada lagi dibagi
menjadi 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Gitu. Yang pertama product occasion. Product occasion itu membagi-bagi pasar atau ya membagi-bagi konsumen ke dalam segmen berdasarkan keadaan ketika pembeli itu punya ide untuk membeli atau betul-betul membeli atau ada rencana ingin menggunakan barang yang akan dia beli. Contohnya misalkan apa sih Bu, produk apa segmentasi pasar berdasarkan product occasion. Contoh misalkan kamu ada acara kondangan, contoh ya, ada acara kondangan, kamu udah punya baju kondangan nih, tapi ternyata kamu janjian sama temanmu segeng itu mau pakai baju kondangan warna putih, kebaya putih misalkan. Nah, tapi ternyata baju kondangan atau kebaya kamu yang kamu punya itu coklat. Akhirnya mau nggak mau kamu beli lagi baju kebaya putih untuk biar bisa fit dengan kondisi kamu, yaitu cocok dengan kondisi kamu, yaitu kondisi yang mau kondangan bajunya seragaman kebaya satu geng warna putih. Nah, begitu contohnya. Kemudian ada product benefit source. Jadi membagi-bagi pasar ke dalam berdasarkan perbedaan manfaat yang konsumen cari dari suatu produk. Kemudian product user status. Jadi pasar itu dapat disegmentasikan berdasarkan status pengguna atau konsumen. Ya kan, status pengguna itu ada non pengguna atau non konsumen, ya kan, ada mantan pengguna atau mantan konsumen, ada calon konsumen, ada konsumen yang menggunakannya pertama kali atau pengguna pertama kali, dan ada pengguna rutin atau konsumen retention biasanya, pengguna rutin suatu produk. Nah, di sini perusahaan ingin mempertahankan konsumen yang reguler, jadi konsumen yang sudah pengguna rutin itu perusahaan ingin mempertahankan itu. Kemudian perusahaan juga ingin menarik perhatian dari non konsumen dan calon konsumen, dan juga mengikat kembali mantan konsumen biar balik lagi ke produk dia. Kemudian ada lagi namanya product usage rate, yaitu pasar juga dapat disegmentasikan menurut penggunaannya, yaitu penggunaan ringan, penggunaan sedang, dan penggunaan berat atau besar. Jadi konsumen dengan penggunaan besar itu memang sedikit jumlahnya, tapi ketika di total itu presentasi penggunaannya itu bisa jauh lebih besar daripada jumlah konsumen yang memakai atau pemakaiannya ringan atau sedang gitu. Kemudian yang terakhir ada produk loyalty status. Jadi konsumen dapat dibedakan atau disegmentasikan berdasarkan kesetiaannya. Ya, konsumen dapat setia terhadap merek, dapat setia terhadap toko, atau setia terhadap perusahaan. Contoh misalkan ada konsumen yang sangat setia terhadap perusahaan, contoh perusahaan Apple misalkan. Jadi konsumen itu maunya kalau dia butuh apapun, butuh gadget apapun itu harus beli dari Apple. Kalau nggak dari Apple nggak mau. Contoh dia butuh laptop harus MacBook, dia butuh handphone harus iPhone, dia butuh Note harus iPad misalkan gitu. Nah, kalau konsumen yang setia terhadap toko apa sih? Contoh misalkan apapun yang dia butuhkan dia harus beli di Alfamart misalkan. Kalau nggak di Alfamart dia nggak mau. Nah, itu berarti pelanggan yang setia terhadap toko. Jadi market segmentation atau consumer markets, pasar konsumen itu dapat disegmentasikan atau dapat dibedakan atau dibagi-bagi berdasarkan 4 utama tadi, geografi, demografi, psikografi, dan behavioral gitu. Di dalam demografi juga ada turunannya lagi, di dalam behavioral juga ada turunannya lagi. Kemudian kita juga bisa menggunakan multiple segmentation basis, jadi menggunakan segmentasi pasar yang menggabungkan gitu, gabung-gabung. Bisa pakai 4-4-nya, jadi kita mensegmentasikan pasar penggabungan antara demografi, geografi, psikografi, dan behavioral, atau misal bisa menggabungkan 2 segmentasi, yaitu contoh geodemographic segmentation atau segmentasi berdasarkan geografi dan demografi. Nah, dengan cara ini biasanya perusahaan dapat menjurus kepada target pasar yang lebih khusus atau lebih spesifik. Nah, kalau misalkan segmentasi pasarnya itu internasional, bagaimana Bu? Ya, market segmentation atau segmenting international market itu kita bisa lihat dari 4 faktornya juga, yaitu geografi, ekonomi, political, dan juga culture, jangan lupa. Jadi kalau kita mau mensasar target pasar internasional di luar daripada negara kita harus mempertimbangkan 4 faktor, yaitu geografinya, ekonominya, keadaan ekonominya, kemudian keadaan politiknya, juga keadaan budayanya.
Nah, di dalam international market atau segmenting international market tadi namanya intermarket segmentation. Intermarket segmentation atau bahasa Indonesia segmentasi antar pasar, yaitu membagi konsumen menjadi beberapa kelompok dengan kebutuhan dan perilaku membeli yang serupa meskipun mereka berada di negara yang berbeda. Mungkin misalkan kita punya produk untuk target pasar A di negara kita. Nah, kita mau memasarkan produk ini juga ke luar negeri. Nah, keluar negara. Jadi kita mensegmentasikan konsumen yang di luar negeri itu berdasarkan kebutuhan dan perilaku membeli yang serupa dengan konsumen yang di dalam negeri kita, gitu. Jadi biar bisa tepat sasaran untuk produk kita kepada konsumen walaupun di beda negara. Nah, kalau segmenting business market ini apa? Tadi ada segmenting consumer market, yaitu kita mensegmentasikan pasar konsumen, dan sekarang kita mensegmentasikan pasar bisnis. Nah, basically mensegmentasikan pasar bisnis itu mirip ya, atau sama mirip dengan kita mensegmentasikan consumer markets. Ya, dengan additional variable, ada operating characteristic, purchasing approaches, situational factors, ada personal characteristics. Jadi mensegmentasikan konsumen individual dengan konsumen bisnis atau grup itu basically sama atau similar atau mirip. Nah, konsumen grup atau bisnis itu juga bisa disegmentasikan menurut demografi. Ya, menurut industrinya, menurut size perusahaannya, besar kecilnya ukuran perusahaannya. Kemudian kita juga bisa mensegmentasikan pasar bisnis menurut geografinya, menurut lokasinya, kemudian psikografinya, dan juga menurut status penggunanya dan status kesetiaannya. Nah, ditambah variabel-variabel tambahan yaitu karakteristik operasional, pendekatan pembelian, faktor situasional, dan juga karakteristik personal. Contoh misalkan ketika kampus ada acara, kemudian pesan catering. Nah, pelanggan catering ini atau konsumen catering ini berarti kan kampus. Kampus itu kan grup. Dianggap kampus ini adalah konsumen bisnis gitu. Jadi sifatnya antara catering dengan kampus yaitu bisnis to bisnis gitu. Yaitu kalau misalkan kok konsumen cateringnya tadi misalkan Bu Ani yang pesan, maka kalau dalam bisnis istilahnya B2C atau business to consumer. Jadi Bu Ani ini consumer markets, kalau kampus tadi adalah business markets. Jadi jadi paham ya, jadi antara segmentasi business market dengan segmentasi consumer market itu mirip, sama aja. Bedanya kalau pasar bisnis ya berarti konsumennya bentuknya suatu grup atau bisnis, contoh kampus atau perusahaan juga, misalkan contoh Starbucks gitu kan. Starbucks ingin mensasar atau melayani satu perusahaan di mana dia akan mensuplai kopi-kopi setiap pagi ke karyawan-karyawan dalam perusahaan itu. Maka konsumennya Starbucks di sini adalah konsumen bisnis atau grup. Kemudian market segmentation juga harus mempertimbangkan hal-hal berikut ya kan, agar berguna dan juga efektif. Maka market segmentation harus measurable atau dapat diukur, yaitu konsumennya dapat diukur, ukuran konsumennya itu kemampuan pembeliannya, profilnya, semua itu dapat diukur. Kemudian harus accessible atau dapat diakses, yaitu konsumen secara efektif harus dapat dijangkau dan dilayani, bukan konsumen halu yang entah di mana kamu nggak tahu ya kan, atau konsumen yang kamu nggak bisa jangkau, nggak bisa dilayani, itu nggak bisa. Kemudian substansial, yaitu segmen market haruslah luas dan dapat mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Kemudian differentiable, yaitu dapat dibedakan, yaitu konsumen harus dapat dibedakan antara segmentasi satu dengan segmen konsumen yang lain, karena ini berpengaruh terhadap bagaimana nanti perusahaan menggunakan strategi pemasaran atau strategi marketing mixnya untuk tiap-tiap segmentasi pasar. Kemudian actionable, jadi market segmentation harus dapat dilakukan. Jadi ketika sudah disegmentasikan, sudah ditargetkan, oh ini, kemudian kamu nggak bisa, saya nggak bisa action nih, soalnya konsumennya halu misalkan, ya enggak lah, jangan sampai seperti itu. Jadi segmentasi pasarnya harus logis dan dapat dibuat tertarik kepada produk kita, dan kita juga dapat melayani mereka, bukan konsumen halu gitu. Kemudian kita masuk kepada market targeting, di mana which customers will the company serve, konsumen mana yang akan perusahaan layani. Jadi market targeting ini apa sih? Market targeting atau target market adalah, target market itu terdiri dari sekelompok pembeli yang mempunyai kebutuhan
atau karakteristik yang sama atau yang serupa yang perusahaan ingin sasar. Jadi satu kelompok pembeli yang mempunyai kebutuhan, keinginan atau karakteristik yang serupa yang perusahaan ingin layani atau sasar, itu yang namanya target market. Ketika mengevaluasi segmen-segmen pasar yang berbeda, maka perusahaan harus melihat 3 faktor ini, yaitu pertumbuhan dan besarnya segmen, kemudian ketertarikan segmen, dan company objectives and resource. Jadi sumber-sumber dan tujuan-tujuan perusahaan. Nah, di dalam target marketing strategies itu ada 4, ada undifferentiated atau mass marketing, ada differentiated marketing, ada concentrated atau niche marketing, dan ada micro marketing. Kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama ada mass marketing. Mass marketing ini apa sih? Mass marketing itu ketika perusahaan memutuskan untuk melupakan atau mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang ada di dalam segmen pasar dan terus saja menyasar semua pasar gitu dengan satu penawaran. Jadi mass marketing ini lebih fokus kepada common needs atau kebutuhan umum daripada apa yang berbeda. Contoh misalkan kebutuhan umum apa sih? Beras, ya kan? Beras kan kebutuhan umum. Contoh misalkan beras, lah ngapain sih ngurusin beras, ini perbedaannya berasnya ini bisa bikin kamu jadi pintar dalam seminggu, ya kan? Nggak bisa juga gitu. Jadi yaudahlah kita menawarkan satu produk di mana produk tersebut memang adalah kebutuhan umum dari suatu pasar, itu bisa menyasar seluruh pasar Indonesia. Contoh beras, ya beras mau kamu berasnya A, B, C, D, E, F, G, ya sama-sama beras, biasanya ya sama-sama ya laku aja gitu. Contohnya itu. Kemudian yang kedua ada differentiated marketing. Jadi ketika perusahaan itu menyasar beberapa target pasar, menyasar beberapa segmentasi pasar, dan mendesain penawaran produk yang berbeda-beda di setiap segmen tersebut. Contoh misalkan dia mensegmentasikan pasar sesuai umur, misalkan ada bayi, teenager, dewasa, manula. Kemudian dia menyasar keempat-empatnya ini misalkan, atau misalnya dia menyasar dua bayi sama manula gitu. Nah, kemudian dia mengeluarkan produk susu sama-sama produk susu, tapi dia penawaran dia berbeda. Yang satu susu khusus untuk bayi, misalkan contoh susunya bisa untuk pertumbuhan, ya kan, pertumbuhan tulang, pertumbuhan gigi, pertumbuhan bayi tersebut lah. Kemudian dia juga menawarkan produk susu untuk target pasar di segmentasi pasar manula. Di segmen pasar manula dia mengeluarkan produk susu, sama-sama produk susu, tapi untuk manula berarti apa? Contoh menguatkan tulang, mempertahankan tulang, ya kan, kekuatan tulang, atau misalkan susu untuk kesehatan jantung, ya kan, kalau udah manula kan penyakitnya banyak, ya kan. Jadi, nah seperti itu contohnya differentiated marketing. Jadi perusahaan itu menyasar beberapa segmen untuk menjadi target pasarnya, kemudian menawarkan produk yang berbeda di setiap target pasarnya dia gitu. Tapi Bu, susu kan sama-sama susu, iya, tapi kan penawarannya berbeda. Yang satu susu untuk bayi, khusus untuk bayi, yang satu khusus untuk manula. Yang manula tidak bisa dipakai untuk bayi, yang bayi tidak bisa dipakai untuk manula. Contohnya itu. Nah, tujuan daripada differentiated marketing ini adalah to achieve higher sales and stronger position. Jadi untuk mencapai penjualan yang lebih tinggi dan juga posisi yang lebih kuat. Kemudian more expensive than undifferentiated marketing. Jadi mereka bisa membandrol harga yang lebih mahal daripada mass market. Jadi kalau beras kamu mau misalkan mau nyiptain beras yang bisa seminggu terus jadi tinggi nambah 5 cm kan susah, nggak bisa juga kan, karena beras ini kan kebutuhan umum orang. Jadi mau kamu membedakannya seperti apa, namanya kebutuhan primer, pokok, dan setiap orang itu butuh, dan itu common needs, ya kan, di seluruh segmentasi pasar itu butuh itu gitu di Indonesia. Jadi ya beras, ya udah mau beras ABCD itu laku aja, itu di mass marketing. Contohnya produknya beras itu kan, karena itu common needs gitu, produk yang dibutuhkan oleh semua orang dan umum. Kemudian nah kalau susu ini misalkan kayak susu bayi khusus kan, nggak bisa susu dewasa untuk bayi,
Terus susu bayi juga nggak bisa untuk manula. Jadi ketika kamu bisa membuat suatu produk khusus untuk target pasar itu khusus ya, nah kamu bisa membandrol harga yang lebih mahal karena memang khusus, dibuat dengan formula yang khusus, tidak umum, tidak bisa dipakai untuk semua orang. Nah gitu. Kemudian selanjutnya ada niche marketing. Nah, niche marketing ini apa? Ketika perusahaan memutuskan untuk mengejar target pasar yang lebih spesifik atau unik atau lingkup konsumen yang lebih kecil di dalam suatu segmen yang besar. Nah, maka karena dia itu menyasar target pasarnya yang unik dan lingkup konsumen lebih kecil, maka produk yang ditawarkan oleh perusahaan pun akan lebih spesifik atau khusus atau khas hanya untuk konsumen di pasar niche tersebut. Contoh misalkan laptop. Nah, laptop ini kan segmentasi pasarnya kan besar, luas kan, karena laptop ini adalah suatu kebutuhan umum yang dipakai sekarang ini gitu. Nah, tapi bagaimana menentukan niche market dalam suatu segmen pasar yang luas tersebut? Nah, contoh laptop khusus untuk gamers. Nah, si gamers ini adalah target pasar niche, maka perusahaan mengeluarkan laptop khusus untuk gamers karena dia ingin mengeluarkan menyasar target pasar yang niche tadi, niche market. Kemudian contoh lagi misal kamu mau menawarkan baju tidur khusus untuk target pasar niche. Contohnya pecinta binatang peliharaan, pet lovers, misal kucing, anjing, marmut atau apalah. Nah, jadilah kamu menciptakan produk baju tidur yang misal gambar-gambarnya itu adalah khusus untuk pet lovers, atau misalkan bisa custom gambar hewan peliharaan konsumen sendiri. Misal dia punya peliharaan marmut, peliharaan anjing, kucing, kelelawar gitu, itu bisa. Contoh seperti itu. Nah, contoh lain misalkan seperti yang sudah beredar di pasaran itu sedotan stainless. Nah, itu pun target pasarnya niche. Karena apa? Target pasar mereka adalah orang-orang yang pecinta bumi gitu loh, yang suka save the earth gitu. Jadi sedotan stainless itu pun target pasarnya niche karena menyasar khusus untuk para pecinta bumi, ingin menyelamatkan bumi. Jadi tidak mau menggunakan plastik atau membuang-buang plastik, sedotan plastik, maka jadilah produk sedotan stainless yang dapat dipakai berulang-ulang. Kemudian yang keempat ada micro marketing. Micro marketing adalah di mana menyesuaikan produk dan program pemasaran agar sesuai dengan selera individu dan lokasi tertentu. Nah, ada dua, yaitu ada local marketing, ada individual marketing. Local marketing itu menyesuaikan merek dan promosi dengan kebutuhan dan keinginan kelompok pelanggan lokal. Nah, sedangkan individual marketing yaitu menyesuaikan produk dan program pemasaran dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan secara individual. Nah, strategi pemilihan sasaran juga tergantung kepada sumber perusahaan, kemudian product variability, kemudian product life cycle stage. Jadi tahap-tahapan life cycle produk ya, produk kan dari mulai lahir, kemudian dia dipromosikan ya kan, kemudian dia laku sampai di puncaknya sangat laku, kemudian mungkin udah mulai bosen orang, banyak inovasi lain tapi produk ini tidak berinovasi sendiri, akhirnya terkikis kemudian hilang. Itu product life cycle stage. Kemudian ada market variability, jadi macam-macam pasar. Kemudian ada competitors marketing strategy, juga bergantung kepada strategi pasar dari kompetitor. Jangan sampai kita pertama kali ketika newborn mengeluarkan produk baru sangat-sangat bagus tapi kita tidak berinovasi, yang pada akhirnya akan terkikis oleh inovasi-inovasi dari produk kompetitor yang serupa dari produk kita. Nah, kita juga punya tanggung jawab sosial terhadap target pasar kita, yaitu seperti kita wajib memberikan nilai, manfaat dan keuntungan kepada konsumen kita, kepada target pasar kita yang membutuhkan kebutuhan khusus gitu. Contoh misalkan ya tadi sasarannya kita, target pasar kita balita, ya kita harus mampu mengeluarkan produk sesuai untuk usia balita. Kalau kita sasaran target kita manula, berarti kita harus bisa mengeluarkan produk sesuai dengan target pasar kita, yaitu manula, di mana manula tersebut konsumen di target pasar manula tersebut bisa mendapatkan nilai, manfaat dan keuntungan dari produk-produk kita gitu. Jangan sampai mubah ya kan. Kemudian concern for vulnerable segments. Jadi kemudian kita juga harus bertanggung jawab terhadap produk-produk yang rusak juga. Jadi jangan sampai kita mengeluarkan produk gagal gitu ceritanya. Kemudian kita juga harus concern kepada children, anak-anak. Jangan sampai produk kita misalkan kayak alkohol, cigarettes itu
salah sasaran. Jadi anak-anak itu jadi mengkonsumsi produk-produk sigaret dan alkohol kita. Terus kemudian ada internet abuses, jangan sampai children ini juga terkena internet abuses. Nah, selanjutnya kita membahas tentang differentiation and positioning, di mana di dalamnya ada product position atau posisi produk. Posisi produk apa sih? Posisi produk adalah cara produk didefinisikan oleh konsumen atau cara konsumen mendefinisikan produk pada atribut-atribut penting yang ada dalam produk tersebut. Jadi bagaimana produk itu menempati tempat dalam benak konsumen, di mana hal tersebut relatif tergantung kepada produk pesaing. Nah, di dalam benak konsumen dalam mengartikan atau mendefinisikan suatu produk itu terdapat satu, persepsi konsumen terhadap suatu produk, kedua, impresi konsumen terhadap produk tersebut, kemudian juga perasaan yang timbul dari konsumen terhadap produk tersebut. Nah, di dalam differentiation and positioning juga ada namanya positioning maps atau peta pemosisian, yaitu menunjukkan persepsi konsumen terhadap suatu merek produk tertentu versus produk pesaing. Nah, kemudian bagaimana cara memilih strategi differentiation and positioning, yaitu yang pertama mengidentifikasi satu set keunggulan kompetitif yang mungkin untuk membangun posisi produk. Kemudian yang kedua yaitu memilih keunggulan kompetitif yang tepat, kemudian memilih strategi pemosisian secara keseluruhan, dan yang terakhir yaitu mengembangkan pernyataan pemosisian itu. Nah, tadi disebutkan bahwa salah satu cara untuk memilih strategi differentiation and positioning yaitu keunggulan kompetitif atau competitive advantage. Nah, keunggulan kompetitif ini apa sih? Keunggulan kompetitif adalah keunggulan perusahaan atas pesaing yang diperoleh dengan cara menawarkan nilai kepada konsumen yang lebih besar, nilai yang lebih besar kepada konsumen. Baik itu melalui harga yang lebih rendah atau dengan harga yang lebih tinggi tapi memberikan lebih banyak manfaat kepada atau keunggulan kepada konsumen. Nah, mengidentifikasi satu set serangkaian kemungkinan keunggulan kompetitif yang dapat digunakan untuk membangun posisi produk itu bisa dengan cara memberikan nilai superior. Itu bisa dari diferensiasi produk atau diferensiasi jasa, bukan jasa ya, layanan, atau diferensiasi channel atau diferensiasi distribusi atau diferensiasi people atau diferensiasi image produk. Nah, sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa kalau kita ingin mendiferensiasikan produk kita atau membedakan produk kita itu harus yang signifikan. Jadi jangan sampai perbedaannya itu cuman sekuplit gitu aja kan. Nah, harus signifikan karena apa? Kalau tidak signifikan itu tidak akan menarik konsumen. Jadi difference to promote should be satu important, penting, harus yang penting. Pembedanya itu harus memang itu adalah sesuatu manfaat yang penting yang dapat digunakan oleh konsumen. Kemudian distinctive bisa dibedakan memang. Kemudian superior ya kan. Kemudian communicable, preemptive, affordable. Jadi harganya itu tidak terlalu mahal walaupun perbedaannya itu sangat signifikan, tapi harganya tidak melampaui harganya masih logis gitu ceritanya. Nah, kemudian profitable, dapat mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Nah, proposisi nilai itu adalah suatu gabungan dari manfaat-manfaat atau keunggulan-keunggulan dari sebuah produk yang dapat dinikmati oleh konsumen. Nah, jadi ketika konsumen ada pikiran bahwa haruskah saya membeli produkmu? Haruskah saya membeli produk itu? Itu berarti disitulah pentingnya pemosisian. Karena ketika kamu udah punya posisi yang penting, posisi produkmu itu dibandingkan dengan pesaing itu posisinya lebih bagus, maka konsumen ada alasan untuk membeli produkmu. Oh ya, saya membeli produk si A karena saya bisa dapat manfaat yang lebih, keunggulannya lebih, keuntungannya lebih dengan harga yang sangat terjangkau. Nah, disitulah letak pemosisian. Karena apa? Posisi ini akan menentukan apakah konsumen itu harus membeli produkmu atau tidak. Nah, maka dari itu memang lebih mudah ketika kita memutuskan, oh iya kita memposisikan produk kita seperti ini A, B, C, D, E. Tapi ketika mengimplementasikannya memang lebih susah. Jadi ini membutuhkan niat yang kuat gitu.
Nah, yang terakhir akan kita bahas ini adalah marketing mix, strategi marketing mix 4P sehingga 7P. Nah, saya tidak akan mengulang di minggu ini karena ini sudah pernah saya jelaskan di minggu sebelumnya atau chapter 5. Jadi kalian bisa membuka kembali di chapter 5 di kuliah 5 saya. Itu di kalau tidak salah consumer markets and consumer buying behavior. Di awal-awal itu ada slide di mana menjelaskan tentang 4P sehingga 7P. Jadi product, price, place, promotion, people, process and physical evidence. Jadi saya tidak akan mengulang lagi di sini. Silahkan buka kuliah saya di chapter 5. Baik, itu saja dari saya untuk kuliah minggu ini, kuliah yang ke-6 yaitu tentang Customer Value Driven Marketing Strategy and Marketing Mix. Sekali lagi saya ingatkan, untuk marketing mix silahkan membuka di kuliah saya yang ke-5, chapter 5 di kuliah sebelum ini. Oke, terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.